Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menceritakan tentang tempat ibadah atau masjid pembuatan yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Ampel, yaitu Masjid Jami Penili. Ini sedikit cerita yang akan saya sampaikan. Sebelum itu kita mengucapkan dan membaca sholawat untuk baginda Rasul dan keturunan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kisah tentang Masjid Jami Penili adalah peninggalan Kanjeng Sunan Ampel yang kedua. Setelah Raden Ahmad Rahmatullah dari Masjid Rahmat Kembang Kuning akhirnya melanjutkan perjalanan kembali menuju Telatak Ampel Denta. Dalam perjalanan beliau ini beserta rombongannya, beliau mendengar kabar di daerah Kalimas ada suatu perkampungan Islam, atau juga di situ terjadilah perdagangan. Maka Kanjeng Raden Ahmad Rahmatullah beserta rombongannya menuju ke sana. Dalam perjalanan beliau sana, hanya beliau bertemulah dengan masyarakat sekitarnya. Dia juga berdakwah. Dalam berdakwah ini beliau karena sudah banyak yang menganut kepercayaan atau agama Islam, maka beliau akhirnya juga memutuskan membuat suatu tempat ibadah kembali. Karena beliau mendapatkan petunjuk. Beliau akhirnya berdakwah, sekaligus beliau akhirnya juga bertirakat. Dan beliau akhirnya beserta rombongannya membangun, dan masyarakat pada waktu itu di dekat daerah Kalimas membangun suatu tempat ibadah. Tirakat beliau sama dengan waktu pembuatan Masjid Rahmat Kembang Kuning, memohon kepada Allah agar tempat ibadah ini mengandung barokah atau keberkahan siapapun yang beribadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Raden Ahmad Rahmatullah mengajarkan atau memberi nama daerah tersebut dengan nama Penili. Dan akhirnya juga masjid tersebut juga terkenal juga menjadi Masjid Penili. Nah sekarang menambahi itu akhirnya juga dikenal Masjid Jami Penili. Nah, di situ juga terdapat sumur. Nah, sumur ini juga menjadi pintu untuk menuju ke Ampel Denta.
Lah beliau mengajar di sini bertirakat sampai akhirnya masyarakat daerah tersebut atau sekarang yang waktu itu dinamakan Tenggele akhirnya mengerti dan memahami tentang ajaran Islam. Nah, di sini juga Raden Ahmad Rahmatullah juga mengajari tentang perdagangan. Akhirnya beliau setelah masyarakat sekitar daerah masjid atau pusat ibadah ini mengerti dan memahami, akhirnya beliau juga meneruskan perjalanannya lagi ke tlatah atau daerah yang diberikan oleh paman dan bibinya, yaitu ke arah tlatah Ampel Denta. Nah, ini yang bisa saya ceritakan. Di dalam hal ini juga akan saya tambah suatu keilmuan lagi. Ini jalur keilmuan atau bahasanya belajar dulu dalam artian mengaji dulu baru disuruh mengerjakan. Ini atau yang lebih dikenal adalah jalur syariat. Ini makanya masyarakat Islam tidak boleh meninggalkan syariat. Ini yang dinamakan jalur keilmuan. Hanya dari jalur inilah sampai sekarang yang bisa diwariskan oleh Raden Ahmad Rahmatullah. Dalam ini juga saya tambahi mutiara. Nah, Kanjeng Raden Ahmad Rahmatullah adalah seorang yang mumpuni dalam ilmu. Saya tidak membahas makom beliau, tapi saya membahas tentang apa yang dipunyai oleh mutiara beliau. Mutiara beliau adalah ojo ngumonan atau jangan mudah takjub. Itu mutiara yang dipunyai oleh Kanjeng Sunan Ampel atau pada waktu masih dikenal Raden Ahmad Rahmatullah. Nah, semoga ilmu atau mutiara ilmu yang saya beritahukan bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang hadir dan bagi saudara-saudaraku seiman. Dan atas kurang lebihnya yang dari kata-kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf secara pribadi dan juga memohon maaf pada saudara-saudaraku yang hadir. Semoga ilmu yang saya sampaikan dan sedikit sejarah tentang Masjid Jami Tenggele bisa menambah wawasan atau ilmu sejarah. Sekian yang bisa saya sampaikan dan akhirul kalam saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.